Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Pasumpahan Tubo. Cerita ini ditulis oleh Lutfiana. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mobil L300 tidak hanya berhenti di Batu Gading saja, tetapi juga di Batu Batuah. Raya dan keluarga tak jauh lagi berjalan ke rumahnya. Ia melihat banyak hal yang berbeda. Jalanan yang tak lagi sepi seperti dulu. Kanan dan kiri sudah ada rumah. Dan di kejauhan jarak 500 meter, Raya melihat rumah gadang. Kujungnya sudah ada yang lepas dan teleng karena usianya yang sudah lama. Tidak ada perbaikan. Ketika sudah hampir dekat, dadanya mendadak bergetar menahan kencangnya debaran jantung. Dinding papan rumahnya yang berwarna kecoklatan memudar menjadi abu-abu. Terdapat beberapa lubang sehingga dapat mengintip kegiatan orang di rumah. Akan tetapi, suasana sangat sepi. Sudah menjelang sore. Tidak ada satupun bertemu dengan orang yang dikenalinya. Raya jadi linglung, lalu bersandar ke pundak Feli. Sementara Atuk Muhtar Palindikayu berinisiatif mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tak lama kemudian terdengar sautan. Seorang perempuan Sundabaya melongo ke jendela. Rambut putihnya berombak belum disisir. Ia bergegas mengambil kain sarung, lalu membuat tikuluak tanduk di kepala. Perempuan itu membuka pintu lantas terdiam sejenak, lalu tersenyum. Keriput di pipinya yang semakin tirus. Paman Muhtar, Pilena. Ya Allah, Maiza berkata dengan suara yang serak. Ia memijit-mijit lengan dan memeluk Lena. Kemudian matanya beralih pada dua orang gadis yang berada di belakang istri Palindih. Cukup lama dia memperhatikan. Gadis berkerudung coklat dengan mata coklat pekat. Sedangkan gadis satunya lagi bertubuh semampai seperti Tamara Brzezinski, artis di televisi. Memiliki mata pirang dengan alis memanjang seperti bulan sabit. Maiza menjadi gugup. Tikuluak yang terbuat dari sarung terlepas sebelahnya. Melihat hidung bangir dan bibirnya yang tipis menyempurnakan kecantikannya di wajah sang gadis yang berbentuk oval. Gadis itu mewarisi gen ayahnya. Sementara Raya sudah tak dapat menahan tetesan. Satu persatu meluncur di pipi yang bersih. Ikatan batin ibu dan anak tidak dapat dihilangkan, meskipun sudah tak bertemu selama belasan tahun. Ibu? Tanya Raya meyakinkan diri. Maiza mengangguk. Mereka saling berpelukan, memuaskan rindu yang terpendam. Sama-sama terisak dalam hausnya kasih sayang. Peran seorang ibu tak dapat begitu saja tergantikan. Raya, anak gadis ibu sudah besar dan cantik. Maiza berulang kali memandang dan merangkul lagi. Belum puas dia melihat Raya, Muhtar dan istrinya serta Feli juga ikut terharu. Mereka juga ikut menangis, seolah-olah ikut merasakan kerinduan antara ibu dan anak tersebut. Singkat cerita, Maiza mempersilahkan tamunya masuk. Buru-buru mengembangkan tikar pandan di anjungan. Setelah menyiapkan hidangan, Paman, Pi, makasih karena sudah membesarkan Raya.
ia tumbuh menjadi anak yang baik. Maiza mengucapkan terima kasih pada pamannya. Sudah menjadi tanggung jawab kami menjagamu. Kalau bisa semuanya kita tinggalkan kampung. Kita tinggal di padang saja. Iya Maiza, betul kata pamanmu. Bersama kami saja. Anak-anak bisa sekolah dengan baik. Saya tanya sama Anton dulu. Tawar Maiza. Ia teringat Anton bersikeras menetap di kampung. Hari sudah beranjak sore. Datanglah Anton yang sedang menggendong pompa racun hama di punggungnya. Anton membersihkan badannya lalu masuk ke dalam rumah. Sejenak dia kaget rumah gadang menjadi ramai. Rupanya Atok Muhtar dengan nenek muda Lena yang pulang. Pemuda 25 tahun tersebut menjadi salah tingkah ketika Raya dan Feli menatapnya. Anton menyalami mereka satu persatu, lalu menyapa Atoknya. Sudah lama Atok sama nenek pulang. Siang tadi kami baru sampai. Kamu tampak sehat. Sudah sanggup kamu bekerja? Sudah Atok, saya baik-baik saja. Anton tak mengenali Raya, tak menyadari adiknya yang memandangnya tanpa jeda. Siapa yang Atok bawa? Kamu tak kenal. Tidak miripkah kalian? Adikku yang di Padang, Raya. Anton tak menyangka perempuan itu adiknya. Raya yang sudah tidak dapat menahan diri langsung menghambur ke dekat udahnya, membenamkan kepala di dada pria itu. Maaf Dek, udah tak cepat ingat wajahmu. Kenapa udah tak pernah mengunjungiku? Setiap hari hatiku hancur memikirkan Udah, ibu dan adik-adik. Bukan begitu, jangan berprasangka. Kami juga kangen padamu. Anton mengusap-usap kepala adiknya. Raya masih saja menangis sampai jilbab yang dikenakan basah oleh air mata. Pertemuan keluarga yang sudah lama terpisah membuat haru biru dalam jiwa mereka perlahan menjadi tenang. Satu sama lain tak lagi mencemaskan karena sudah tanpa zahirnya. Akan tetapi masalah belum selesai di sana. Raya masih tidak terima diperlakukan seperti anak buangan. Kenapa ia harus dijauhkan dari keluarga? Tengah asik mengobrol melepaskan kangen, datanglah remaja berseragam SMA. Rupanya Fadli si bungsu baru pulang dari sekolah. Assalamualaikum, ucapnya. Semua serentak menjawab salam. Memandang Fadil dan melemparkan senyuman, remaja itu langsung bergabung, duduk dekat Anton dan mulai memperkenalkan dirinya. Atuk, Nek, Kak. Kenalkan saya Fadil. Raya dan Feli tertawa melihat Fadil yang gugup. Umur 16 tahun, ibunya sambil manggut-manggut. Kamu tak kenal sama kakakmu? Tanya Maiza. Hah? Kakak? Kakak mana bu? Sentak Fadil. Maiza menunjuk Raya dan menyatakan bahwa gadis itu adalah kakaknya. Lalu menceritakan kalau perempuan tersebut adalah kakaknya yang telah lama merantau. Fadil hanya melongo. Ia sama sekali tak mengingat apalagi mengenal Raya. Ternyata Fadil baru sadar bahwa selama ini dia memiliki kakak perempuan. Karena saking senang, Fadil langsung menjabat dan mencium tangan Raya. Perlakuan yang sama juga diberikan pada Feli, sehingga teman Raya tersebut menjadi malu. Saat diberitahu Raya kalau Feli adalah temannya, seketika pikiran Fadil menjadi ambyar. Semua yang menontonnya terbahak-bahak. Lalu Atok Muhtar paling di kayu menepuk-nepuk pundak remaja tersebut. Singkat cerita, liburan semester berlangsung cukup lama. Raya ingin menghabiskan waktu lebih lama di kampung. Seminggu berlalu baginya seperti sekejap saja.
Pikirannya tenang setelah menghirup udara pagi pegunungan yang segar. Akan tetapi Atomo Tarpalendikayo harus segera kembali. Ia mengizinkan Raya tinggal di kampung untuk beberapa hari ke depan. Akhir bulan ia kembali menjemput Raya dan Feli. Ketika Anton mengantarkan kakek dan neneknya pergi, Antonnya berpesan supaya hati-hati menjaga kedua gadis tersebut karena mereka sudah biasa di kota. Kakak sulungnya itu menyanggupinya. Hari Kamis, liburan yang ke-8, Raya bersama keluarga dan Feli sedang berkumpul di Ancungan. Mereka berencana berziarah ke kuburan ayahnya. Anton dan Fadil ikut menemani, sedangkan sang ibu mau menunggu di rumah saja karena setiap melihat makam pekuburan suaminya, kenangan itu kembali menorehkan luka. Mereka menyusuri jalanan setapak di lereng pegunungan. Anton dan Fadil sudah terbiasa berjalan di sana setiap pergi dan pulang dari ladang. Sementara Raya dan Feli terhuyung-huyung ketika menginjak rumput serut. Sesampainya di sana, Raya melihat ada 4 pemakaman, 3 milik orang dewasa dan 1 lagi seperti pekuburan anak kecil. 3 milik orang dewasa dan 1 lagi seperti kuburan anak kecil. Anton menunjuk makam sang ayah. Raya langsung bersimpuh di sana. Ada luka yang kembali menganga di hatinya. Perih sekali. Sambil menangis dia membersihkan rumput yang tumbuh di makam tua itu. Seketika Raya jadi nelangsa. Ia tak ingat bagaimana rupa ayahnya. Sudah lama sekali. Ia ingat ketika sang ayah memangku Raya ketika naik jenjang 40. Juga ketika larut malam dia tertidur di pangkuan. Hanya dapat mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah agar arwahnya tenang. Agar arwah ayahnya tenang. Makam siapa 2 ini dah? Raya melirik ke kuburan yang ada di samping makam sang ayah. Ini mendiang nenek kita, Nek Masaida dan Nek Tini. Kakak beradik sepupu. Semasa hidup beliau saling menyakiti, tetapi juga saling menyayangi. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Semoga Allah tempatkan semuanya di surga Firdaus, ujarnya sambil melantunkan doa. Kemudian Raya menyambangi makam adik perempuan paling bungsu. Dila, adik Uni. Meskipun kebersamaan kita hanya sebentar, Uni masih ingat derai tawamu ketika belajar duduk. Uni sayang kamu, ujarnya sambil mengatur napas pelan. Bertanya-tanya dalam hati, apa Tuhan sengaja memberikan ujian pada ibunya dengan kehilangan orang yang disayangi. Sepulang dari pemakaman, Raya mendesak kudanya untuk memberi izin untuk pergi ke Pakanraba. Ia ingin melihat-lihat suasana di kampung. Permintaan adiknya terpaksa dikabulkan dengan syarat Anton ikut menemani. Ketika sampai di pasar tradisional, Raya langsung menuju kedai lontong spesial tempat dia sering makan dengan ibunya dulu. Setelah keinginannya tercapai, Raya mengajak Feli mengelilingi los yang berbentuk lingkaran itu. Singkat cerita, malam harinya, semua sudah terlelap dalam tidur. Hanya Anton yang masih duduk bersantai di pendopo. Tangan kirinya memantik rokok di cepitan jari. Asap mengepul dari mulut dan hidung. Meskipun Anton menyadari merokok akan menambah buruk kondisinya, namun tetap melakukannya. Ia tak tahan dengan udara dingin, sehingga dengan merokok dia mendapatkan panas. Tak peduli dengan nafasnya yang sesak dan serangan batuk yang menghujam dada. Sementara Maiza sering tersentak tengah malam. Selama puluhan tahun hidup tidak tenang. Setelah kematian Ma'wot ini, ia terpaksa mengurus warisan tersebut. Uang kiriman dari paman untuk menebus tanah gadai sudah terpakai untuk membeli emas, memberi makan peliharaan. Kegelisahannya semakin memuncak semenjak kepulangan Raya. Bagaimanapun dia mau membujuk putri keduanya itu untuk segera kembali ke Padang. Sudah cukup si bungsu menjadi sasaran. Dila,
Balita yang masih berumur 3 tahun menjadi korban tubuh sampai akhirnya meninggal dunia. Maiza bangkit dari tidur, lantas mengintip Anton yang biasa tidur di bilik bekas Neema Saidah. Penyakit asma sering kambuh, tubuhnya yang sakit-sakitan menjadi pelindung bagi keluarganya. Melihat kamar yang kosong, Maiza bergegas membuka pintu. Menemukan Anton yang duduk meringkuk menahan dingin. "Kok masih di luar?" Ibu, masuklah, nanti saya menyusul. Sekarang mata tak bisa tidur." "Kalau kamu tak mau tidur di bilik, tidur di anjungan saja." "Di sini saja, Bu." Suara Anton sudah terputus-putus. Ia menekan dada dengan telapak tangannya, menahan batuk yang sudah tak tahan ingin keluar sampai percikan darah keluar dari mulutnya. Maiza terkejut melihat Anton, lalu mengusap cairan merah itu. "Sudah ibu beri makan, kenapa masih datang padamu?" Maiza mempertanyakan kondisi anaknya. "Bu, kalau ada orang asing yang datang, makhluk itu keluar lagi untuk cari tumbal." "Emas sudah tidak ada. Dengan apa? Tidak boleh. Raya adik kamu. Temannya juga sudah kuanggap keluarga. Beri ke orang lain saja." Anton meringis. Raya terbangun ketika ia mendengar suara berisik di luar. Ia menyibak selimut tebal, mengintip dari rongga pintu yang tak tertutup sempurna, lalu tercengang melihat ibu dan udahnya berbicara di tangga. Saat hendak membuka pintu, ia melihat tubuh Anton berguncang dan terjatuh di kaki sang ibu. Kemudian Raya membuka pintu dengan lebar menghampiri mereka. Maiza kaget putrinya muncul tiba-tiba tidak dapat berucap apa-apa. "Udah, kamu kenapa? Udah kenapa, Bu?" Maiza tidak dapat menjelaskan pada Raya tentang apa yang terjadi. Ia menurut saja ketika Raya membopong Anton ke dalam rumah. Raya berlari ke dapur mengambil air minum. Ketika menaiki tangga dapur, wadah cangkir yang dibawanya terasa panas sekali. Ia berpikir karena air baru keluar dari termos, tetapi rasa itu menjalar ke jempolnya. Sekilas Raya melihat ada seekor ulat kaki 1000 berwarna pirang bertengger di kulitnya. Karena terkejut, Raya langsung mengibaskan tangannya sehingga hewan itu jatuh. Kemudian Raya datang menyodorkan segelas air. Dengan cepat Anton menghabiskannya. Tak lama sesudah itu, Anton mengerang kesakitan. Cangkir terlepas dari tangannya. Sementara Anton sudah tidak tahan dengan suhu panas yang berasal dari tenggorokan. Ia menggaruk leher dan mendesak kesakitan. Fadil dan Feli terjaga. Mereka tertegun melihat kejadian di depan mata. "Bu," jerit Raya ketika melihat Anton seperti lagi kesurupan. Udahnya menunjuk ke dinding dengan sisa-sisa tenaganya, lalu tak sadarkan diri. Raya, Fadil dan Feli serta ibunya melihat arah yang ditunjuk tersebut. Mereka mendadak mundur selangkah. Wajah Maiza memucat lalu berusaha memijat lengan putranya. Sedangkan Raya menjadi bingung. Tidak ada apa-apa pada dinding itu. Tak ada hal yang menyeramkan. Mengapa mereka begitu ketakutan? Kemudian dia mendekati bilik, memperhatikan setiap sudut ukiran usang. Ada sesuatu yang bergerak, mengeluarkan kerlipan cahaya. Tangannya hendak menyentuh. "Raya, jangan!" jerit ibunya. Aktivitas Raya terhenti. Ia semakin penasaran. Ia berbalik mendekati Maiza dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" Tanya Raya semakin penasaran. "Kenyataan tak seindah bunga mimpi." "Apa, Bu?" Tanya Raya kaget. "Tidak ada apa-apa," jawab ibunya. "Bantu udamu ini," imbu sang ibu. Lalu Raya membersihkan tubuh Anton.
Feli juga ikut membawakan air. Udahmu sudah dari kecil sakit-sakitan. Sakit beri-berinya hilang. Sesak nafas pula. Periksa ke bidan karena sering terkapar udara dingin. Jelas Maiza. Raya tak banyak komentar. Tidak heran kalau di wilayah pegunungan yang dingin dan suka merokok akan banyak mengidap penyakit kronis. Fadil merasa kurang puas mendengar penjelasan ibunya ikut menimpali. Ada yang tidak disampaikan oleh ibu, Kak, ujarnya. Apa? Ceritanya dulu. Nenek kita menyimpan barang tubuh. Ayah dan ibu juga berusaha menghilangkannya. Tetapi ayah meninggal. Sampai Atuk Muhtar saja tidak dapat menghilangkannya. Iya kan, Bu? Bicara apa kamu? Maiza membentak Fadil. Tetapi Raya terlanjur tahu membuatnya semakin penasaran. Tubuh apa, Bu? Tanya Raya. Besok ya, sudah malam. Ibu sudah ngantuk sekali. Biar udah kamu tidur. Kita berjaga saja, ujar Maiza berdalih. Sisa malam dihabiskan dengan tidak tidur. Tidak satupun mata yang dapat terpejam. Semuanya bingung dengan teka-teki yang tidak ada jawaban. Keesokan harinya, mentari berangsur menyinari langit. Ufuk sebelah timur sudah mulai terang. Anton telah sadar dari pingsannya. Wajahnya sedikit lebih cerah daripada kemarin. Namun, embun masih pekat sehingga cahaya tak sempurna merebusnya. Ketika seluruh keluarga sudah berkumpul menikmati aroma teh panas. Saat Raya menggenggam gelas kaca, tidak terasa panas kulitnya karena saking dinginnya cuaca. Ibu, ceritakanlah. Jika Raya bisa membantu, akan saya lakukan, Bu, pinta Raya. Nah, kamu tahu kenapa Atuk membawamu jauh ke Padang? Maiza bertanya pada anaknya. Raya pun menggeleng. Semua karena barang itu. Nenek bercerita pada ibu. Dahulu ketika nenek moyang kita pulang dari perang, mereka membawa tubuh dengan perjanjian kematian. Tubuh. Iya. Racun tak tampak dengan mata. Sebab ada yang menungguinya. Sudah berapa kali kakek dan ayahmu mencari cara menemukannya. Selalu hilang tak ada jejak. Namun, ketika butuh makan dia keluar dari persembunyiannya. Masih ada hal seperti itu sekarang, Bu? Ada, Nak. Udahmu Anton sudah mengidap penyakit karena itu. Sudah banyak ibu meminta obat pada orang pintar. Tidak ada yang manjur. Barangnya itu yang harus disingkirkan. Lirih Maiza. Turun-temurun Panarua itu menghantui keluarga kita. Apalagi selalu mengikuti keturunan perempuan karena seperti itu sumpahnya. Akan tetap menuruti tuannya sampai memang sudah pudua. Tidak punya anak putri lagi. Karena ibu sangat mencemaskanmu. Saya rela kamu dibawa sama Atuk Muhtar merantau. Adik perempuanmu meninggal muda setelah panas tinggi dan kejang-kejang. Adik perempuanmu meninggal muda setelah panas tinggi dan kejang-kejang. Semua karena benda itu. Ibu Maiza menjelaskan. Tapi saya masih tidak percaya keluarga kita bersekutu dengan jin. Buat apa, Bu? Bukankah lebih baik dibawa ke rumah sakit biar dapat pengobatan canggih daripada memanggil dukun?
Raya tidak dapat memahaminya lagi. Ibunya pun terdiam melihat Raya yang keras kepala tidak mau diberitahu tentang rahasia keluarganya. Kalau hidup di kampung seperti itu, tidak bisa bawakan caramu di kota. Selama kamu di rumah hati-hati makan makanan pemberian orang. Bisa jadi ada racun. Tambah Anton mengingatkan adiknya. Untuk meyakinkan putrinya, Maiza menceritakan semua yang ia tahu tanpa ada yang disembunyikan. Ibunya Raya tidak dapat menahan luka hati yang sudah membusuk lama di dasar hati. Matanya berlinang-linang, mengenang perasaan setelah ditinggal suami. Raya dan Feli menjadi merinding, tidak menyangka hal itu menyebabkan dia terpisah lama dari keluarga. Kesepiannya tak lebih besar daripada penderitaan sang ibu. Kemudian dia memeluk erat ibunya walaupun ia sendiri masih syok. Tetapi berusaha tetap kuat meskipun tidak dapat menerima garis takdir menjadi penerus suku keluarga. Tetapi punya barang yang mematikan. Hal yang tidak masuk di akal sedang dihadapi Feli. Telah membuatnya takut. Antara percaya atau tidak, ia mulai was-was berada di rumah gadang. Cemas akan menjadi tumbal. Maiza dan Anton merasakan kekhawatiran Feli. Nak Feli, saya tidak akan mengorbankan kamu demi diri sendiri. Selama ini orang lain mengasingkan keluarga. Saya sangat bahagia. Kamu datang bersama Raya. Saya sangat bahagia kamu datang bersama Raya. Hibur Maiza pada Feli. Sementara Raya masuk ke kamar untuk mengambil dompet kecil, menyerahkan ke tangan ibunya. Maiza melihat Raya dengan raut bertanya-tanya. Didorongnya isi dompet tersebut, sebuah kalung emas berinisial R. Ibu, saya dapat beasiswa dari kampus. Uangnya ku belikan kalung. Ibu bisa menggunakannya sampai Raya menemukan cara menyelamatkan keluarga kita. Bagaimana bisa, nak? Bisa, Bu. Jangan khawatir. Raya kenal Ustadz Kondang di Padang sana. Bisa mengusir jin yang bertengger di rumah. Besok kita balik ke Padang, Feli. Feli setuju dengan Raya. Lebih baik bagi mereka saat ini adalah menjauh dari kampung. Singkat cerita, keesokan harinya, Raya dan Feli bersiap untuk kembali ke Padang. Ia berhati-hati meninggalkan ibu, Anton dan Fadli di kampung. Mau memboyong mereka juga tidak bisa. Raya belum bekerja, tak mungkin menopang di rumah nek muda Lena. Tunggu Raya kembali ya, Bu, ujarnya serak. Udah, Raya carikan obat. Tunggu Raya kembali, pesannya pada Anton. Maiza dan Anton mengantarkan Raya sampai di halaman. Feli juga pamit pergi, sedangkan Fadli menemani kakaknya sampai ke terminal. Raya memeluk Fadil, berjanji kalau sudah bekerja dia akan mengajak Fadli merantau. Akhirnya momen liburan mereka menjadi tidak menyenangkan. Kejadian tersebut membuat Raya banyak pikiran. Sampai di tepi jalan gerbang Batu-Batuah, menumpangi mobil pick up. Selama dalam perjalanan, Raya banyak diam. Pikirannya menjadi haru biru. Ia tak percaya keluarga pelaku kejahatan yang sudah bekerja sama dengan setan. Meskipun era sudah berubah, barang tersebut menjadi punah. Masih ada yang diam-diam menyimpannya sampai sekarang. Demi apa semua perbuatan itu? Hanya menjauhkan dari fitnah seorang makhluk Allah. Raya tak habis pikir. Ia menutup muka dengan kedua tangan, menangis terisak-isak, mengenang suratan takdir yang amat buruk. Raya, pasti ada cara. Raya senang dengan dukungan yang diberikan Feli.
Perjalanan mereka semakin jauh membuat kedua gadis tersebut tertidur. Bus melaju dengan cepat memasuki kota. Mereka sadar setelah bus berhenti di Minang Plaza. Dari sana mereka naik angkot menuju Kaluang. Berdesak-desakan dalam mobil bermuatan 15 orang. Peluh bercucuran dengan bau menyengat. Sesampainya di rumah atuknya tidak ada hanya nenek Lena. Raya hanya menyapa singkat lantas masuk ke kamar, membenamkan muka dengan bantal. Nenek Lena kaget Raya kembali lebih awal. Masih ada 10 hari lagi masa liburan. Raya sebelumnya mengatakan pada neneknya mau menghabiskan waktu vakansi di kampung. Selisih 3 hari sudah menyusul sampai di Padang. Malam harinya Atuk Muhtar baru pulang berjualan martabak. Menghenyakan badannya di kursi rotan lalu Lena memberitahu dia kalau Raya sudah sampai di Padang siang tadi. Atuk Muhtar tak kalah kaget. Ia menemui Raya yang masih berkurung diri di kamar. Tetapi Raya tidak berani membuka pintu. Nenek Lena berinisiatif untuk menemui Feli di rumahnya. Dari temannya itulah Nenek Lena mengetahui apa yang terjadi. Beri dia waktu untuk menerimanya. Muhtar menjadi bijaksana. Sedari awal ia mengerti pasti berat bagi Raya menghadapinya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.